Baik, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana cara kita menginput nilai di e-rapor pada tahun 2025. Pertama-tama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, jadi di sini kita perlu menginput tujuan pembelajaran. Nah, jadi kita menginput tujuan pembelajaran sesuai dengan kelas yang kita ajarkan. Nah, misalnya seperti ini, di sebelah sini kita klik, kita mengajar di kelas berapa. Kemudian kita cari fasenya, apakah dia fase D dan lain sebagainya. Selanjutnya kita input apa tujuan dari pembelajaran kita atau tujuan pembelajarannya. Nah, misalnya seperti ini di kelas 7 fase D, kemudian di semester ganjil atau semester 1. Selanjutnya saya menginput tujuan pembelajaran dari pelajaran saya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, jadi kita input satu persatu tujuan pembelajaran kita sesuai dengan mata pelajaran kita masing-masing. Misalnya di semester 1 ini ada 5 tujuan pembelajaran, 4 atau lain sebagainya. Jadi itulah yang kita inputkan seperti ini. Tinggal kita pilih kelas, fase, semester, dan juga tujuan pembelajarannya seperti ini. Misalnya kita mengajar di misalnya di level atau kelas yang berbeda-beda, misalnya di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Tentunya semua tujuan pembelajaran dari masing-masing kelas tersebut kita inputkan juga seperti ini. Nah, misalnya seperti ini saya menginput tujuan pembelajaran di kelas 8, kalau tadi di kelas 7, dan sekarang saya menginput tujuan pembelajaran yang di kelas 8. Nah, jadi saya mengajarnya di yaitu di kelas 7 dan kelas 8. Jadi masing-masing semuanya saya inputkan tujuan pembelajarannya seperti ini. Selanjutnya, setelah kita menginput semua tujuan pembelajaran, kemudian kita klik tulisan simpan data yang ada di bawah, sehingga otomatis semua tujuan pembelajaran telah tersimpan. Dan selanjutnya kita bisa menginput nilai rapor. Nah, kita klik yang di bawah, input nilai rapor. Nah, jadi di sini kita klik. Nah, dan kemudian setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kita pilih kelasnya. Nah, di kelas mana yang akan kita isi. Nah, selanjutnya kita pilih mapelnya, misalnya di pelajaran saya bahasa Inggris. Nah, kemudian maka akan tampil seperti ini. Nah, jadi kita bisa langsung menginput nilai rapor dari murid-murid kita. Dan di sini di sebelahnya ada tujuan pembelajaran yang telah kita input tadi. Nah, jadi di sini kita bisa mencentang yang mana perolehan atau capaian peserta didik yang telah maksimal, yang telah bagus, dan juga yang mana capaian dari murid kita yang masih perlu diperbaiki. Nah, jadi di sini misalnya nilainya 81. Nah, jadi di sini kita bisa mencentang minimal 1 yang telah maksimal dan 1 yang belum maksimal yang harus diperbaiki. Nah, jadi di sana minimal 1. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi selama murid nilainya di bawah 100, maka harus ada salah satu nilai yang belum mencapai maksimalnya dicentang. Nah, jadi yang sebelah kanan ini minimal salah satunya harus dicentang. Nah, jadi meskipun nilai peserta didik atau murid kita 99, jadi tetap harus ada kita mencentang minimal 1 yang nilai yang harus diperbaiki atau capaian yang harus diperbaiki. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini cara kita menginput nilai rapor murid kita di raport. Misalnya seperti ini, nilai siswa 78, kita centang yang mana sih yang sudah capaiannya bagus dan yang manakah yang kurang. Misalnya saya centang 2 seperti ini untuk yang kurangnya, yang perlu perbaikan, dan misalnya selanjutnya yang telah mendapatkan nilai maksimal atau yang sudah bagus. Nah, saya klik misalnya seperti ini. Jadi di sana tidak harus semuanya, tetapi minimal 1.
Nah, jadi seperti ini. Misalnya nilainya 80, kita centang yang mana telah nilainya maksimal, telah bagus, dan mana yang perlu diperbaiki. Nah, selanjutnya misalnya nilainya 80. Oke, misalnya kita centang yang mana nilainya capaiannya sudah bagus, dan yang mana yang masih perlu diperbaiki. Nah, jadi seperti ini. Jadi caranya sama. Bagaimana cara kita menginput nilai di kelas-kelas yang lainnya juga di e-rapor ini. Selanjutnya, setelah kita menginput semua nilai untuk semua murid kita yang ada di kelas tersebut, selanjutnya kita akan menyimpan hasil inputan kita ini. Nah, jadi di sini kita lihat yang pilihan yang paling bawah. Nah, di sini kita simpan datanya, kita klik. Nah, jadi di sini sekarang semua hasil inputan kita yang tadi sudah tersimpan. Nah, jadi selanjutnya setelah itu kita menuju ke kelas berikutnya untuk melakukan penginputan.